Akan bahas soal PPPK. Di sebuah kantor pelayanan publik terdapat seorang pegawai yang seringkali menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan pelayanan yang prioritas kepada kelompok tertentu yang memiliki hubungan atau memberikan suap kepada pegawai tersebut. Tindakan ini telah menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan menimbulkan kerugian masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama. Apa langkah yang paling tepat untuk diambil oleh manajemen kantor pelayanan publik dalam mengatasi perilaku pegawai tersebut? Dari pilihan jawaban ini, jawaban yang benar adalah A ya. Karena kita melakukan investigasi internal dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah langkah yang efektif dalam mengatasi perilaku pegawai yang menyalahgunakan wewenangnya. Tindakan ini menegaskan komitmen kantor pelayanan publik terhadap prinsip keadilan dan berkeadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pilihan B, C, dan D itu masih kurang tepat. Lebih kena yang A gitu. Di sebuah kantor pelayanan publik terdapat seorang pegawai yang seringkali mengabaikan keluhan dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh kantor tersebut. Pegawai tersebut cenderung menutup diri dan tidak responsif terhadap setiap saran atau kritik yang diberikan oleh masyarakat. Apa langkah yang paling tepat untuk diambil oleh manajemen kantor pelayanan publik dalam mengatasi perilaku pegawai tersebut? Yang tepat adalah A. Karena mengadakan sesi pelatihan komunikasi efektif akan membantu meningkatkan kemampuan pegawai dalam mendengarkan dan merespon keluhan, serta masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Langkah ini akan membantu mengatasi perilaku pegawai yang mengabaikan keluhan dan masukan dari masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan publik tersebut. Pilihan B, C, dan D itu juga masih kurang tepat. Lebih cocoknya yang A. Jadi kita melihat pola dari jawaban yang disediakan. Sebagai bagian dari upaya sekolah untuk meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, seorang guru bahasa asing merancang sebuah proyek kolaboratif di mana siswa akan berpartisipasi dalam pertukaran budaya dengan sekolah di luar negeri. Mereka akan berkomunikasi dengan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda melalui surat, email, dan video call untuk memahami perspektif budaya mereka. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang perbedaan budaya dan menghargai keanekaragaman budaya di seluruh dunia. Apakah langkah yang paling penting yang harus diambil oleh guru sebelum memulai proyek kolaboratif ini untuk memastikan keberhasilannya? Jawaban tepat adalah C. Ini langkah penting sebelum memulai proyek kolaboratif adalah memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan komunikasi yang cukup untuk berinteraksi dengan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Tanpa keterampilan komunikasi yang memadai, siswa mungkin kesulitan untuk memahami dan menghargai perspektif budaya yang berbeda selama pertukaran. Persiapan materi pembelajaran, menjelaskan tujuan proyek kepada orang tua, dan mendapatkan izin adalah langkah-langkah yang penting juga. Tetapi keterampilan komunikasi siswa menjadi prioritas karena proyek ini melibatkan interaksi langsung dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Sebuah perusahaan multinasional akan mengadakan pelatihan untuk stafnya tentang kepekaan terhadap perbedaan budaya dalam lingkungan kerja yang multikultural. Manajer HR ingin memastikan bahwa pelatihan tersebut berdampak positif dan efektif dalam mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya di tempat kerja. Tindakan yang paling efektif dalam memastikan keberhasilan pelatihan keberagaman budaya ini adalah, silakan dilihat A, B, C, D, kita lihat polanya ya. Kalau A, mengundang fasilitator dengan latar belakang beragam. Oke. B, forum diskusi. C, siapkan materi. D, partisipasi aktif. Jadi yang paling tepat adalah D ya. Karena pilihan A, B, C itu boros. Jadi yang D itu adalah mulai dari diri sendiri. Berarti D lah jawaban yang paling benar. Meskipun semua langkah itu penting, tindakan paling efektif adalah memastikan keberhasilan pelatihan kepekaan budaya adalah mendorong partisipasi aktif dan refleksi diri dari setiap peserta pelatihan. Melalui partisipasi aktif dan refleksi diri, staf dapat memperdalam pemahaman mereka tentang keberagaman budaya
dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari di tempat kerja. Ini juga memastikan bahwa pelatihan tidak hanya menjadi sesi informasi, tetapi juga kesempatan untuk pengalaman pembelajaran yang mendalam dan berkelanjutan. Sebuah sekolah ingin meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan budaya di antara staf pengajar dan siswa. Manajer sekolah telah merencanakan serangkaian kegiatan implementasi untuk mencapai tujuan ini. Tindakan paling efektif dalam meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan budaya di antara staf pengajar dan siswa adalah, ini paling tepat adalah B. Meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan budaya di antara staf pengajar dan siswa adalah membuat grup kerja lintas budaya untuk merancang kegiatan sekolah yang mempromosikan inklusi dan penghargaan terhadap kekeragaman budaya. Dengan melibatkan staf pengajar dan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda dalam merancang kegiatan tersebut, sekolah dapat memastikan bahwa perspektif yang beragam diakomodasi dalam upaya meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kalau kita lihat jawaban A, bikin workshop, nggak bisa. C dan D juga masih kurang tepat, jadi yang paling cocok itu adalah B. Sebuah perusahaan ingin meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan budaya di antara timnya dan terdiri dari anggota dari berbagai latar belakang budaya. Manajer proyek telah merencanakan sebuah kegiatan implementasi untuk mencapai tujuan ini. Tindakan yang paling efektif dalam meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan budaya di antara anggota tim adalah, tanda kalau A, sesi pelatihan, B, bentuk tim, C, pertemuan reguler, D, menyelenggarakan acara. B paling tepat. Ini bentuk tim melibatkan anggota tim dari latar belakang budaya yang berbeda dalam merancang kebijakan. Perusahaan dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan perspektif yang beragam dan benar-benar mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Sebuah lembaga pendidikan ingin meningkatkan kepekaan terhadap budaya. Di antara siswa-siswanya yang berasal dari latar belakang budaya yang beragam. Kepala sekolah telah merencanakan serangkaian kegiatan implementasi untuk mencapai tujuan ini. Ada 4 pilihan jawaban: mengadakan pelatihan, buat program, menyelenggarakan acara, mengadakan forum. Paling tepat tuh B, harus di mentor, kalau nggak bisa. Jadi ini program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara langsung dalam interaksi yang mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya, serta membangun hubungan yang mendukung di si antara siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Kalau 31. Siti adalah seorang profesional muda yang sangat peduli dengan pengembangan diri dan kemajuan karirnya. Tindakan yang diambil oleh Siti merupakan contoh implementasi nilai-nilai pengembangan diri dalam kehidupan sehari-hari dengan cara, kalau A, mengalokasikan waktu bagus, karena dia mau menunjukkan karir ya. D enggak, C enggak, B juga enggak. Berarti jawaban tepat adalah A. Mengalokasikan waktu untuk seminar, workshop, dan pelatihan yang relevan dengan bidangnya merupakan tindakan yang langsung terkait dengan pengembangan dirinya di bidang profesional. Meskipun tindakan lain seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial memiliki nilai positif, namun tindakan yang paling langsung berkontribusi pada pengembangan diri secara profesional adalah mengikuti kegiatan yang relevan dengan bidangnya. Suatu hari saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu ibu-ibu yang keserempet mobil dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka yang saya lakukan adalah, kalau A menyuruh pulang itu salah, kalau B menyuruh mereka duduk dan menyelesaikan permasalahan, itu boleh. Kita pegang dulu B. Kalau C, beritahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan ditunggu, itu salah. D, merasa kesal, itu juga salah. Berarti B yang paling tepat. Karena Anda peduli dan mau mendengarkan penjelasan teman Anda. Kalau A itu salah karena menunjukkan sikap tidak peduli. C juga salah karena tidak mau mendengarkan penjelasan.
D juga salah karena kita seharusnya mendengar sebelum kita kesal. Berikutnya, Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerja sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda adalah, kalau Anda tetap bekerja biasa, ya nggak salah juga sih. Kalau B mempertanyakan kondisi, itu nggak boleh. C melakukan pembiasaan, itu boleh. Bekerja sesuai dengan jati diri, jadi paling cepat tuh C ya. Menunjukkan sikap mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan lingkungan kerja yang baru. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus di bawahnya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda adalah, yang paling tepat adalah B. Kalau A minta atasan teguh itu nggak boleh. Kalau C menyuruh untuk menyelesaikan secepat mungkin juga nggak boleh. Kalau D membiarkannya juga nggak boleh. Jadi paling tepat B. Karena menunjukkan Anda peduli dengan rekan kerja Anda agar dia sadar akan tanggung jawabnya. Suatu hari saat jam istirahat, Anda hendak menunaikan ibadah sholat zuhur. Tiba-tiba atasan Anda memanggil Anda dan meminta Anda untuk menemaninya makan siang. Ini udah pernah dibahas. Kita tes wawancara. Seorang PNS Ibu Ani mengetahui bahwa teman sejawatnya, Bapak Budi, terlibat dalam praktik korupsi dalam pengadaan barang di kantor mereka. Ibu Ani menyadari bahwa melaporkan Bapak Budi bisa mengancam pekerjaannya dan hubungan sesama PNS di kantor. Tindakan terbaik Ibu Ani dalam situasi ini adalah A. Dia harus pikirkan konsekuensinya, jadi dia nggak boleh A. Kalau B mengabaikan keberadaan Bapak Budi itu juga nggak boleh karena Bapak Budi itu salah. C. Memberikan peringatan, ya itu nggak boleh juga. Kalau D. Cari solusi bersama itu cocok. Jadi pola jawaban untuk wawancara sama aja. Mana yang paling tepat? Dari 4 pilihan jawaban pasti ada 3 yang agak beda sendiri, nanti satu itu yang jawabannya. Jadi berbicara dengan sesama PNS dapat dipercaya untuk mencari solusi bersama, merupakan tindakan yang mendukung integritas. Ini memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara internal tanpa mengorbankan pekerjaan atau hubungan antar PNS. Seorang PNS, Pak Cahyo, mendapat tawaran suap dari pihak ketiga yang ingin memperoleh keuntungan dari keputusan proyek pemerintah. Pak Cahyo memiliki kebutuhan finansial mendesak, tapi dia menyadari bahwa menerima suap adalah pelanggaran terhadap etika dan integritas. Tindakan terbaik yang dapat diambil oleh Pak Cahyo adalah, kalau A menerima suap itu salah, B menolak tawaran suap, oke itu benar. C menghubungi atasan langsung untuk minta syarat, itu nggak benar. Harus langsung lapor. D menyimpan informasi, itu salah. E menerima suap, itu jelas salah. Maka B yang paling tepat. Menolak tawaran suap dan mencari sumber keuangan alternatif adalah tindakan yang sesuai dengan integritas. Ini menunjukkan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip etika dan kepatuhan pada aturan-aturan pemerintah. Sebagai seorang PNS, Ibu Desi seringkali diberi hadiah oleh para pihak yang memiliki kepentingan dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakannya. Hadiah tersebut mungkin berupa tiket, konser, voucher belanja, atau bahkan uang tunai. Bagaimana sebaiknya Ibu Desi menangani situasi ini untuk mempertahankan integritasnya sebagai seorang PNS? Kalau A menerima hadiah itu salah, B menolak hadiah itu benar, C menerima hadiah salah, D melapor pemberian hadiah kepada atasan dan minta petunjuk tentang langkah harus diambil. B dan D itu benar, tapi B paling tepat karena dia posisinya sebagai PNS. Ia tidak dapat menerima hadiah yang bernilai. Ini tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan kepatuhan pada aturan-aturan yang berlaku. Seorang PNS, Pak Andi menemukan bahwa proses pengadaan barang-barang di kantornya terdapat praktik korupsi yang melibatkan rekan kerjanya. Pak Andi merasa khawatir akan dampaknya terhadap citra instansi dan kredibilitasnya sebagai seorang PNS. Tindakan paling tepat bagi Pak Andi: A. Mengabaikan informasi itu salah. B. Melaporkan praktik korupsi itu benar. Kalau C. Membicarakan masalah dengan rekan kerja secara pribadi itu salah. Kalau D. Menyebarkan informasi media massa itu juga salah. Maka jawaban paling tepat adalah B. Melakukan praktik korupsi tersebut ke atasan langsungnya adalah tindakan yang sesuai dengan integritas.
karena hal ini membantu untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah secara internal. Jadi ini adalah materi tentang PPPK, semoga dapat dipahami dengan baik dan rekan-rekan semuanya bisa lulus PNS dengan nilai yang memuaskan. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.